Nah, semoga dengan ini bisa membantu kamu nggak usah lah belajar gitar bertahun-tahun cuma buat mainin satu lagu gitu ya, ibaratnya kayak gitu. At least kamu bisa main gitar basicnya seperti apa, tahu, dan kalau ada lagu baru juga kamu tahu mesti ngapain. Halo teman-teman Neora, buat yang baru pertama kali datang ke channel ini, mungkin belum tahu kenapa sih saya menciptakan channel Neora ini. Jadi sebenarnya channel Neora ini adalah sebuah platform di mana saya ingin supaya murid itu nanti akhirnya bisa independen dalam belajar gitar. Atau mungkin orang-orang yang baru benar-benar mulai dari nol, ingin belajar secara otodidak, sampai ke tahap yang independen. Independen di sini maksudnya apa? Jadi goal saya itu sebenarnya ingin menciptakan satu platform di mana di situ ada banyak informasi. Either kamu bisa lihat dari konten di YouTube seperti ini secara free, atau nanti juga bisa coba belajar melalui course yang udah saya siapkan. Itu tujuannya supaya saya ingin murid itu nggak usah belajar bertahun-tahun atau sampai belasan tahun gitu, atau mungkin belajar dengan guru yang berbeda-beda, selalu stuck dan nggak maju-maju, sampai akhirnya bisa ke tahapan yang independen, bisa mandiri. Jadi tahu tiap kali punya lagu baru atau ingin belajar lagu baru, tahu nih apa yang mesti dilakukan dengan lagu tersebut. Ya, jadi nggak harus selalu atau melulu nanya gurunya gitu. Ini harus gimana cara maininnya ya? Ini mainnya di mana ya? Ini mainnya pakai teknik apa ya? Nah, saya pengen murid tuh bisa mencapai at least tahapan independen itu. Tentunya nanti kalau ke mastery itu beda lagi ya. Mungkin kamu akan perlu banget guru untuk membimbing kamu ke tahap yang lebih advance. Oke. Nah, jadi di sini saya ingin membagikan satu roadmap yang udah saya siapkan. Bisa nanti kamu download juga pakai link di bawah. Gimana sih sistem pemikiran saya sampai akhirnya murid itu bisa independen dalam belajar gitar. Oke, jadi di sini saya udah siapkan. Mungkin saya coba full screen dulu. Oke. Nah, jadi di sini ada roadmap yang udah saya buat, step by step-nya nih gimana sih supaya seorang murid itu bisa independen. Ya, independen itu ada di sini. Nah, tapi sebelumnya, sebelum saya menjelaskan setiap stage ini, jadi ini adalah satu roadmap yang misalkan kamu mau mencapai stage ini nih, yang independen yang tadi saya bilang. Ini tinggal kamu checklist aja. Ini kalau misalnya udah selesai nanti tinggal dicek seperti ini. Oke. Jadi di sini udah clear banget tahapan-tahapannya sampai ke sini. Ya, jadi kalau misalkan kamu udah cek semuanya sampai ke sini ya, ini saya yakini kamu di sini sudah bisa independen atau belajar sendiri. Nah, jadi tentunya kalau misalkan kita mulai dari nol sekarang ngomongin ini adalah stage di mana orang-orang itu clueless. Atau kamu nggak tahu nih harus mulai dari mana ya, harus belajarnya pakai materi yang mana dulu ya. Nah, kalau misalkan kamu ada di stage ini, di sini goalnya adalah kamu mengerti dulu mindset belajar itu seperti apa sih. Gimana sih caranya belajar yang sukses. Ya, belajar yang efektif tuh kayak apa. Kamu juga ngerti tujuan akhirnya tuh apa sih. Saya belajar kayak gini tuh tujuannya apa. Terus ngerti juga perjalanan itu nggak mudah untuk belajar. Tentunya proses itu selalu ada challenge-nya. Dan itu bukan berarti bahwa kamu nggak bisa belajar hal tersebut. Karena justru challenge itu yang akan membuat kamu mempelajari hal-hal yang baru. Menjadikan kamu memiliki skill yang baru. Oke? Jadi ini bukan suatu hal yang perlu ditakuti. Perjalanan itu justru proses pembelajaran kamu. Nah, kalau udah, itu adalah goal-nya. Nah, activity-nya, di sini kamu bisa join komunitas Gitar 101 yang saya punya, nanti linknya juga akan disertakan di bawah. Nah, di situ misalkan kamu punya pertanyaan-pertanyaan tentang cara belajar gitar nih. Di situ ada member-member dari yang beginner sampai yang advance, saya juga di situ ada untuk membantu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan seputar gitar, itu bisa langsung tanya di komunitas. Jadi nggak usah
nyari-nyari Google ratusan info gitu ya, bisa langsung tanya ke orang-orang yang udah berpengalaman atau mungkin lagi di proses belajar juga sama kayak kamu. Oke. Terus di sini activity-nya ada play simple chords. Jadi biasanya kan kalau orang yang baru belajar atau mungkin ingin belajar gitar, kebanyakan tuh pengen belajar nge-chord gitu, ingin mengiringi atau main-main lagu-lagu pop lah supaya bisa nyanyi-nyanyi sendiri. Nah, di sini activity-nya salah satunya adalah main simple chords. Terus di sini saya juga ingin kamu bisa aktif. Kamu ngepost nih permainan kamu. Terserah deh mau ngepost di WA keluarga atau ngepost di sosial media kamu atau mungkin kamu ya langsung live gitu, mainin di depan teman-teman gitu. Yang penting kamu aktif. Karena dengan begitu kamu juga belajar. Kalau misalnya kamu cuma belajar di dalam rumah doang gitu, nah itu nanti kamu nggak jadi ada motivasi untuk bisa better gitu. Karena dengan kamu bermain secara langsung di depan orang lain, itu kamu juga dapat feedback kan, dapat masukan. Ini yang kurang apa sih? Atau mungkin orang ngedengarnya kayak gimana sih? Jangan dijadikan itu sebagai kayak negative thoughts ya, bukan jadi kayak kritikan, cuma anggap itu sebagai feedback membangun. Oke? Nah, di sini learning materials ya, jadi materi yang perlu kamu pelajari. Yang pertama, kamu bisa again lihat di Tribe Guitar 101, itu ada beberapa info juga buat belajar. Bisa follow YouTube Neora, ini ada banyak banget. Di sini saya selalu aktif post konten soal belajar gitar. Di Instagram juga bisa di follow. Dan di sini ada tutorial cara mainin lagu The Beatles, Hey Jude, tutorial main lagu klasik kalau kamu berminat ke bidang klasik. Oke, terus ada juga ini salah satu video soal gimana sih menumbuhkan mindset yang sehat saat belajar ya. Jadi excuse soal belajar itu dan mengatur waktu latihan supaya lebih efektif. Karena banyak murid saya juga yang orang-orang kantoran pengen banget belajar gitar tapi waktunya tuh terbatas buat latihan. Nah, ini bisa ditonton juga videonya. Ini semua learning materials-nya biasanya akan saya update juga karena saya juga kan create konten terus. Nah, tapi ini core-nya atau dasarnya yang perlu kamu tonton. Ini beberapa hal di sini. Ya, nanti diupdate terus dan kamu cek juga update-nya. Setiap saat akan saya kasih tahu. Nah, kalau misalkan kamu sudah dapat nih idenya, oh main gitar tuh kayak gini ya cara belajarnya ya. Ternyata nggak susah ya, ternyata ada step-step yang jelas kayak gitu. Nah, terus kamu udah mulai nih ke tahapan mulai belajar atau jadi student, jadi player. Ya, player di sini ya kamu at least bisa dulu lah main dasar. Bukan yang jadi kayak master, advance itu nggak perlu lah kayak gitu-gitu dulu ya. Jadi sebisa kamu dulu aja apa sih goal kecil yang atau goal yang realistis yang kamu pengen kejar sih. Ya, jadi misalkan saya pengen main lagu Justin Bieber nih. Ya udah main goalnya lagu itu dulu aja. Itu kan kamu udah bisa main satu lagu gitu ya. Udah jadi satu skill yang kamu dapatkan. Nah, di sini goalnya adalah lebih dalam lagi memahami soal main gitar. Nah, terus kamu tahu juga gimana sih caranya untuk belajar satu lagu baru gitu. Either itu lagu pop, lagu klasik, terserah lagu apa, fingerstyle, seperti itu. Nah, activity-nya di sini kita akan bahas juga chord basic. Terus ada juga belajar baca not balok. Terus juga belajar teknik basic dari gitar. Karena teknik di gitar tuh banyak gitu. Dan kamu perlu belajar yang basic-basic aja sebenarnya untuk bisa, at least bisa main lah. Nah, di sini learning materials-nya, kalau misalnya kamu mau cepet, ada runtunannya gitu ya. Ada guide-nya yang jelas step by step-nya. Kamu bisa coba ambil 30 Days Guitar Practice. Ini adalah ebook yang saya buat. Itu 30 hari kamu belajar basic main gitar. Ya, dalam 30 hari kalau kamu ikutin dengan benar sesuai step by step-nya, saya yakin kamu bisa main gitar, at least main chord basic buat ngiringin diri sendiri sama main notasi yang basic juga. Nah, itu nanti linknya juga bisa dilihat di situ, nanti akan saya sertakan juga.
Terus di sini kamu bisa lihat saya udah buat juga playlist tutorial gitar di channel saya. Nah, ini ada banyak ya, mengatur waktu untuk latihan juga, sukses belajar gimana sih. Terus ada juga interview saya bareng orang-orang yang sudah memang profesional di bidang gitar. Jadi di sini saya ada interview bareng CNC yang suka create konten juga soal gitar fingerstyle dan edukasi gitar juga. Jadi bisa kamu tonton dan belajar juga dari mereka. Gimana sih cara mereka belajar sampai akhirnya bisa ke tahapan profesional seperti sekarang. Oke, buat jadi inspirasi dan motivasi. Nah, nanti kalau udah di sini, nah ini goal yang sebenarnya ingin kita capai. Ya, menjadi independent player, di mana kamu juga bisa menjadi guru kamu sendiri. Oke, di sini goalnya adalah kamu bisa melatih beberapa lagu baru sendiri. Terus juga, ini saya benerin dulu ada yang salah. Nah, ini gimana caranya kamu bisa menyentuh hati audience. Karena again kita sebagai musisi, sebagai pemain, kita nggak cuma ingin main untuk diri kita sendiri aja tentunya. Kita ingin juga bisa membagikan keindahan musik buat orang lain. Jadi di situ saya ingin juga sertakan di goalnya. Dan activity-nya, again, kamu post juga permainan gitar kamu, pasti di tahapan ini kamu juga udah lebih mahir. Dan hopefully dengan kamu ngepost itu juga kamu bisa menghibur orang-orang lain kan. Dan juga dapat feedback. Terus gimana kamu bisa analyze detail dari setiap lagu. Bukan cuma main lagunya aja, tapi benar-benar detail ngelihat apa sih yang bisa diperbaikin lagi dari lagu itu. Apa sih yang bisa dibuat, ditambahin supaya lagu itu tuh lebih menyentuh atau lebih groovy atau lebih ngerock gitu misalkan ya. Jadi udah bukan ngomongin soal teknik, tapi gimana kamu bisa create atmosfer, create message dari lagu tersebut. Terus mulai improve ke lagu-lagu yang lebih sulit. Oke, dan ini learning materials-nya. Nah, di sini saya ada course juga namanya Guitar Independence. Ini lebih dalam lagi daripada yang tadi 30 days guitar practice. Kalau yang 30 days itu cuma kulit-kulitnya aja. Nah, kalau Guitar Independence ini kita udah belajar sampai ngulik detail lagu gitu ya. Jadi nggak peduli kamu sebenarnya ingin belajar fingerstyle atau pop. Dengan Guitar Independence ini saya approach-nya adalah dasar gitar klasik, tapi sebenarnya ini akan dipakai juga di pop atau fingerstyle seperti itu. Ya, jadi nanti di situ juga ada lagu-lagu contoh pop dan fingerstyle, nggak cuma klasik. Nah, terus ini ada ekstra material lagi dari video yang bisa kamu tonton juga. Lalu kamu bisa ikut masterclass live sama saya kalau misalkan mau dapat one-on-one lesson sama saya dan saya kasih feedback permainan kamu sampai saat ini. Nah, itu kamu juga bisa lakuin di situ. Nah, ini yang stage 3, ini adalah profesional. Jadi sebenarnya goal kita tuh ingin nyampe sini. Cuma kalau misalkan kamu ingin ke tahap yang lebih lagi, jadi musisi profesional, atau kamu ingin belajar lebih dalam lagi, itu bisa nanti kita ngobrolin bareng-bareng di sini. Jadi ini nanti lebih ke sesi coaching bareng saya. Ya, karena ini udah lebih deep dan nggak bisa dibahas cuma dari permukaan pakai video konten kayak gini. Jadi itu bakal lebih intens lagi belajarnya. Kayak misalnya kamu mau belajar di luar negeri, kayak dulu saya belajar di Austria, itu stepnya kayak apa sih, apa yang harus disiapin. Nah, itu juga nanti kita bisa diskusiin. Terus gimana sih jadi profesional gitaris, apa sih yang mesti kita perhatiin kalau memang kamu mau jadi profesional gitaris, ya. Terus mungkin kamu pengen compose lagu atau mungkin kamu pengen arrange lagu, karena belajar musik itu kan ranahnya luas, nggak cuma kamu jadi pemain doang. Nah, di sini kita juga bisa bahas kesempatan-kesempatannya kayak apa. Activity-nya di sini kamu bisa kayak mulai bikin konser sendiri, bangun connection sama musisi lain, ambil sertifikasi. Kalau misalnya mau belajar keluar, tentunya kamu
perlu juga hal-hal seperti ini buat jadi nilai plus diri kamu sendiri. Nah, bisa juga create your own branding, kayak misalkan kamu bikin channel sendiri, main gitar, kayak gitu. Ya, jadi ini benar-benar lebih in-depth. Nah, ini bisa kamu lihat. Nah, jadi semuanya ini sebenarnya saya udah rinciin, yang tentunya akan saya update juga. Intinya untuk bisa sampai ke sini, sebenarnya itu nggak butuh waktu terlalu lama kalau misalkan kamu rajin gitu ya. Rajin untuk mengikuti step-step yang ada dan benar-benar niatnya ada, latihannya juga ada gitu. Nah, itu buat nyampe ke sini ya paling maksimal 6 bulan lah. Kalau kamu rajin benar-benar niat tiap hari latihan gitu ya, 3 bulan juga kamu bisa nyampe ke sini gitu. Jadi tiap orang berbeda tentunya journey-nya, tapi at least menurut saya sampai ke sini kamu nggak butuh setahun kalau benar-benar disiplin gitu. Oke, jadi ini nanti kamu bisa langsung download aja di bawah, ada linknya, supaya jadi panduan buat kamu, ada checklistnya gitu ya, jadi kamu tahu jelas ini saya udah lakuin belum gitu. Nah, semoga dengan ini bisa membantu kamu, nggak usah lah belajar gitar bertahun-tahun cuma buat mainin satu lagu gitu ya, ibaratnya kayak gitu. At least kamu bisa main gitar basicnya seperti apa tahu, dan kalau ada lagu baru juga kamu tahu mesti ngapain. Nah, ini bisa kamu coba untuk ikutin gitu. Oke, semoga membantu dan I'll see you guys in the next video. Bye bye.